baik karena resah. Jadi ada cerita, ini faktual tapi ideal itu mah nggak pernah ada. Dulu di era Nabi tanpa ngurangi hormat tuh ada sahabat itu unik. Dia sangat mencintai Nabi tapi nggak bisa meninggalkan hobinya mabuk. Nggak, jangan ditiru mabuknya, ditiru fakta itu. Tapi dia kalau disuruh mabuk di tempat-tempat kayak gitu nggak mau, dia inginnya deket-deket. Sampai ada orang yang terus bilang, wah dasar kamu khimar. Nggak neruskan monyet loh ya, ini cerita asli ini cerita. Dasar kamu khimar. Pak Quraisy pasti tahu hadis itu terkenal sekali, ada di Bukhari. Wa kana yulaqabu khimarun itu. Ya. Loh ini sudah iya. Saya nggak butuh iyanya rektor karena iyanya karena nggak tahu bilang iya. Butuh iyanya ini. Jadi ini nambah pahalanya Pak Rektor, saya gojlok itu bukan ngurangi pahala saya, nambah pahalanya Pak Rektor. Dan pahala saya dikurangi masih cukup lah, masih banyak. Sampai para sahabat bilang ma aktsaru ma utiya. Maksudnya kamu sering dikasih sanksi, dikasih apa, masih tetap gitu. Sampai beberapa sahabat gak kuat terus melaknat dia. Terus Nabi ngendikan la tal'anuhu fa inni wallah la ara illa annahu ahabba wa rasulah. Ada yang riwayat illa annahu yuhibbu wa rasulah. Saya kecewa tapi jangan kamu laknati, saya masih melihat dia mencintai Allah dan Rasul. Terus di komentar Ihya, kitab Ihya bilang falam yukhrij Rasulullah bil maksiyah anil mahabbah, itu saya hafalkan betul hadis itu. Nabi tidak mengeluarkan dia dari status mahabbah, mencintai kebenaran meskipun dia masih salah. Jadi di antara kebaikan agama ini memang selalu berharap. Mungkin anak-anak kita sekarang nakal, nanti ndak. Ini sekaligus jawab ibu-ibu tadi. Kalau ada gugat anak-anak, terus mereka gugat, gimana kok saya ditegur punya ibu ini, juga repot. Jadi repot juga kan. Jadi kadang-kadang orang itu senangani gugat anak. Kalau anak kita gugat orang lain punya ibu menteri, punya ibu dosen, saya kok punya ibu gini, ya repot juga kan. Jadi makanya dikurangi lah ngomplain-ngomplain anak. Kalau kita dikomplain balik juga repot. Jadi artinya ya hidup itu memang nggak pernah ideal, meskipun itu di zaman Nabi. Makanya kata ulama, yang ideal tuh nabinya. Kalau zaman mulai dulu ya sama, di Mekah dimusuhi kafir Mekah, di Madinah dimusuhi orang munafik. Ya tetap saja ada saja yang namanya problem. Karena dunia ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya sering cerita di mana-mana dan ini nyata, ada kiai yang sangat khusyuknya itu nggak pernah mau punya penanya atau santri cantik. Kalau ada orang cantik nggak mau nerima, kalau orang jelek itu mau dia. Tak tanya kenapa. Wah, kalau saya cantik, saya takut syahwat, takut birahi. Kalau jelek merongos kan enggak. Terus saya bilang ini dasar kiai amatir, kata saya. Kenapa kok amatir, Gus? Kalau melihat perempuan cantik itu dosa karena birahi, menghina perempuan jelek itu ya dosa karena menghina. Sama-sama dosa. Ada juga kiai itu yang berteman terus sama orang kecil, takutnya kalau berteman orang kaya itu tamak. Ternyata apa? Gara-gara berteman orang kecil mainnya suruh saja, nyuruh-nyuruh terus. Akhirnya dosa kamu istibat, menghambakan orang lain, memperbudak orang lain. Jadi sama, sebenarnya problem semua. Makanya ini cerita Pak, ini mumpung ada Bu Ova Putri Pak Zeni, saya itu kalau berteman, kalau nggak ditakdir Allah nggak mau. Karena kalau saya milih, oh gara-gara rektor UGM saya mau berteman, nanti kena hisab saya. Makanya ulama itu agak-agak angkuh, al ilmu yuk ta'ala. Jadi kalau Allah yang milih itu yang tanggung jawab Allah. Tapi kalau saya yang milih, saya tuh banyak punya teman jadi menteri. Padahal dulu kayak teman-teman Pak Fatul Wahid yang diputus yang jadi menteri. Tapi saya nggak pernah mau. Alasan saya tadi, kalau saya yang ikhtiar nanti tanggung jawabnya ke saya. Tapi kalau Allah yang menentukan, tanggung jawabnya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam ilmu tasawuf ada kata-kata kun muradan wala takun muridan. Karena sekali kita yang berikhtiar, kita yang disuruh tanggung jawab. Ya, jadi untuk ngelola anak, ngelola istri atau ngelola suami sama itu tetap inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Ada sisi mungkin kita nganggap anak, suami atau istri itu problem, tapi kata Allah wa in ta'fu wa tasfahu, kalau kamu anggap legowo dengan fakta-fakta yang kita. Karena kalau kita tidak legowo, itu zaman Nabi itu ya ada sahabat yang enggak tadi sampai wa kana yulaqabu khimaran, itu redaksinya sampai gitu. Dulu sahabat antara Ali dan Muawiyah atau Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu ya perang konflik.
Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali ya sering salah paham. Jadi hidup itu nggak pernah ideal. Yang ideal nanti setelah di surga. Ya sudah, mau apa coba. Saya cerita yang lucu tapi ini nyata. Nabi itu kalau ada halah, ada itu nangis, ingat Khadijah. Padahal ini hanya teman atau saudara ini. Aisyah cemburu. Ya Rasulullah, kenapa engkau ingat orang yang sudah tua padahal sudah diganti yang lebih muda? Khadijah disebut ajus tua sekali. Gantian Sayyidah Fatimah tersinggung, ibunya disebut ajus tua sekali. Dan selalu Aisyah itu bangga karena istri cantik muda. Terus kata Nabi, kamu ingin supaya Aisyah tidak jumawa sama ibu kamu Khadijah? Ingin ya Rasul. Itu Aisyah dibilangin, secantik-cantik kamu itu dapat duda, setua-tua ibu saya dapat berjaga. Jadi kadang Nabi itu ya asik saja, Kak. Ya gak serius-serius banget. Semenjak itu Sayyidah Fatimah Aisyah terus gak pati jumawa banget itu. Karena ternyata iya saya dapat duda. Khadijah janda dapat berjaga gitu. Jadi khazanah Quran, khazanah hadis itu cukup lah untuk. Jadi tadi yang saya katakan wakana yulaqabu khimaran itu ada di Sahih Bukhari. Pak Kores pasti tahu betul. Sekarang tahu Pak Rektor karena sudah dikasih tahu. Itu ada di hadis Bukhari, nanti dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Pratama Kiki. Nah, baiklah sahabat-sahabat sekalian, di sini kita akan membahas sedikit tentang aurat laki-laki dan perempuan. Nah, menutup aurat merupakan salah satu syarat sah solat. Di sisi lain, aurat merupakan bagian penting dari ajaran mengenai etika berpakaian dan hubungan sosial antara individu. Aurat bukan hanya menyangkut dimensi fisik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual. Para ulama telah merumuskan batasan aurat secara rinci. Nah, berdasarkan jenis kelamin, status sosial, konteks interaksi sosial. Nah, aurat secara bahasa berarti kurang dan sesuatu yang dianggap buruk bila terlihat. Nah, sedangkan menurut istilah, aurat diartikan sebagai sesuatu bagian tubuh yang wajib ditutupi, baik di luar maupun dalam sholat. Nah, secara umum, aurat terbagi 3 pembagian. Nah, di sini kita akan membahas sedikit aurat laki-laki. Nah, aurat laki-laki yang menjadi syarat sah sholat adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut. Namun, pusar dan lutut tidak termasuk aurat, meskipun disarankan menutup sebagian dari keduanya agar menutup aurat menjadi sempurna. Ini juga berlaku di luar sholat, di hadapan sesama lelaki dan mahramnya. Di hadapan perempuan ajnabiyah yang bukan mahram. Surat aurat laki-laki adalah seluruh tubuh laki-laki, termasuk wajah dan tangan, memungkinkan aman dari fitnah. Ketika sendiri di tempat sepi, aurat laki-laki hanya terbatas pada kubul kemaluan depan dan dubur. Dalam hubungan suami istri, istri diperbolehkan melihat seluruh tubuh suaminya, kecuali jika dilarang oleh suaminya. Sebaliknya, suami tetap boleh melihat seluruh tubuh istrinya karena memiliki hak untuk menikmati atau tamaktub. Nah, di sini kita akan membahas aurat perempuan. Aurat perempuan atau hurrah. Dalam sholat, aurat perempuan hurrah atau merdeka adalah seluruh tubuh termasuk rambut dan telapak kaki kecuali wajah dan kedua telapak tangan, baik di luar maupun dalam. Maka oleh karenanya tidak sah sholatnya bila telapak kakinya terbuka seperti ketika sujud atau terlihat dari bawah. Nah, di hadapan laki-laki ajnabi atau yang bukan mahram, aurat perempuan merdeka adalah seluruh tubuhnya termasuk wajah dan telapak tangan, meskipun aman dari fitnah. Di hadapan mahram dan perempuan lainnya yang bukan kafir, auratnya hanya bagian antara pusar dan lutut. Nah, sedangkan di hadapan perempuan kafir, aurat perempuan merdeka adalah bagian tubuh yang tidak terlihat saat melakukan pekerjaan rumah tangga,
Nah, di sini ada aurat perempuan ammah. Di hadapan laki-laki mahram, perempuan lainnya, dan ketika sholat aurat ammah ataupun perempuan budak adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut. Di hadapan laki-laki aznabi atau yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuhnya sama seperti perempuan merdeka. Nah, di sini ada tanbih. Apa itu tanbih? Aurat kunsa yang berkelamin ganda atau merdeka, bukan budak, dihukumi sama seperti perempuan merdeka dalam sholat, di mana yang menjadi auratnya adalah seluruh tubuh termasuk rambut dan telapak kaki kecuali wajah dan kedua telapak tangan, baik luar maupun dalam hingga pergelangan. Begitu juga aurat kunsa budak disamakan dengan perempuan ammah dalam sholat, yaitu bagian antara pusar dan lutut. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa perempuan merdeka memiliki 4 kategori aurat tergantung pada situasi dan lawan jenis yang melihatnya. Sedangkan perempuan budak memiliki 2 kategori aurat. Pemahaman ini mencerminkan betapa syariat Islam sangat memperhatikan konteks sosial dan adab dalam interaksi antar manusia. Di sini kami mengambil sumber Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Syarah Kashifah Al-Saja' ala Safinah Al-Saja. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.